Kalau aku ya apalagi kayak aku sendiri lumayan orangnya tipikal yang kayak branding tuh kayak nomor satu, maksudnya kayak esensi paling penting deh kalau untuk ngebangun suatu brand gitu. Jadi ya memang kita yakin kalau visual atau komunikasi lewat branding itu akan pengaruh banget buat brand kita. Now you're listening to the Growth Digger Podcast, the show where you can catch up with disruptors. Brought to you in partnership with Finfolk and Purwadika. Ya, sekarang gue lihat makin ini nih, makin keren, makin maju. Dan apa namanya, gue suka banget loh sama branding Kopi Su ya, karena kalau gue lihat banyak banget kan kayak kopi kekinian gitu ya, kadang-kadang kan desainnya ya B aja lah bahasanya ya, B aja. Tapi gue lihat itu apa? Yang desain tuh siapa sih? Yang punya konsep ini branding? So far masih kita sih kok, maksudnya karena kita benar-benar this is our first baby lah ibaratnya ya. Jadi benar-benar kita masih lumayan hands on dan involve untuk ngurusin branding, idea, campaign dan lain-lain. Itu masih lumayan full kita, tapi dari eksekusi itu udah ada tim sendiri gitu, kayak tim desain segala macam, tapi ya semuanya dari kita sih. Iya, karena gue kan juga orang branding juga dan gue punya Band & Wyatt kan, jadi branding house company gitu, jadi gue ngeliat kayak inline aja gitu, jadi dari misalkan tumblernya, kemudian warna outletnya, kemudian campaign di sosmed itu kayak inline aja gitu, jadi ada konsistensinya. Terus ada apa? Eskimu ya. Iya. Karena kita sendiri, kalau aku ya apalagi kayak aku sendiri lumayan orangnya tipikal yang kayak branding tuh kayak nomor satu, maksudnya kayak esensi paling penting deh kalau untuk ngebangun suatu brand gitu. Jadi ya memang kita yakin kalau visual atau komunikasi lewat branding itu akan pengaruh banget buat brand kita. Itu ke bawah nggak sih kita sama lumayan ke bawah nggak sih sama backgroundnya lu yang memang kan pernah di kreatif juga ya, jadi gue kenal Sylvie ini udah berapa tahun lalu ya kurang lebih ya, kenal si Vitus baru kenal Ferry itu ya, kayak surprise banget ya, kayak Kobong sendiri bilang kalau jadi saksi mata ya perjalanan karir gue gitu. 2018 kok mungkin 2018 ya. 2018 itu foto untuk kebetulan stylingin dan konsepin untuk foto company profile-nya Kobong dan tim. Ya, itu juga. Nah, di situ juga udah jadiin Kopi Su itu sebenarnya waktu itu side hustle kok. Sampingan lah gitu. Ya, jadi 2018 waktu kita Trinity Land itu ada foto company profile, dan waktu itu gue masih ingat stylingnya itu dari Sylvie gitu. Dan waktu itu ada Pak Matius, ya ada Pak Septian gitu ya. Dan gue ingat banget tuh Pak Matius kayak nawarin Sylvie properti terus tuh, nggak berhenti. Nah, terus waktu itu akhirnya si Sylvie bawain tuh Kopi Su tuh. Nah, itu 2018 kayak betul-betul masih side hustle, tiba-tiba bang. Gila. Lu nyangka nggak sih sama Ferris? Waktu itu sama Ferry waktu itu memang udah married atau belum? 2018. Waktu itu udah married. Oh, udah married. Justru waktu itu modalnya dari tabungan married. Oke. Iya. Kalau diinget-inget lucu lah pokoknya. Iya, waktu itu udah married. Ferry juga waktu itu masih kerja di company alat kesehatan, medical equipment. Aku juga sebagai stylist di dunia kreatif lah ya, gitu. Jadi ya memang waktu itu dibilang nyangka ya enggak sih, tapi kalau untuk planningin ada. Gitu. Memang dari awal kita pengen ekspansi dari dalam bentuk kemitraan itu, gitu. Jadi itu cuma siapa yang bikin? Ya, pada saat itu kerjain aja deh gitu. Dan timnya dulu juga belum se-prepare sekarang sih, jadi benar-benar terjun sendiri. Kita sendiri juga ya. Yang ngeracik itu katanya si Ferry ya, yang ngeracik. Sebenarnya kita juga, berdua. Bareng-bareng nanti ya
waktu itu kayak sok ngebagi tugas dia, iya Ferry ini, aku ini, ada satu lagi partner ini, tapi at the end ujung-ujungnya sebenarnya hampir Bareng-bareng. kerjain semuanya gitu loh. Karena ya bareng-bareng, karena waktu itu ya dulu jujur ya kita juga bingung, bentuk timnya juga belum tahu bagaimana dan lain-lain gitu. Along the way belajar lah gitu. Itu benar-benar merinding sih. Gue merinding. Kenapa? Karena bayangin 2 tahun. Ini kan 2020. Udah gitu masih kena korting pandemi lagi gitu ya. Dan itu di 2018 dan itu kayak buka satu outlet itu kan kayak butuh waktu kan, berbulan-bulan, kemudian juga preparationnya detail lah. Gue pernah bikin bisnis F&B juga, ada 7 outlet, cuman memang nggak franchise ya. Nah ini sekarang hampir berapa sekarang outletnya di 2020 ini? Sekitar 230 ya, sekitar 230. Wow. Ya. 230. Itu mungkin kayak sampai saking udah banyaknya nggak inget gitu ya. Ada di mana gitu. Masih gitu. Nggak gitu. Tadi takut salah hitung soalnya. Ya sekitar 230. Soalnya kan ada yang sambil preparation untuk opening juga kan. Dan apa sih bedanya life after misalkan masih satu outlet gitu ya. Kayak ini ada satu baby gitu. Setiap hari datang gitu. Sekarang 230 kan nggak mungkin kan datang semuanya. Bedanya apa? Cara kalian itu manage itu gimana tuh berdua, kemudian punya 230 outlet? Sekarang kita udah bisa delegasiin sama tim. Jadi ada tim yang in charge buat QC, buat mungkin tentuin promonya, buat partnership. Jadi mereka lebih banyak handle sehari-harinya sih. Kerjaan day to day-nya udah bisa didelegasiin ke tim sih gitu. Jadi kita udah bisa punya framework masing-masing lah gitu kok. Jadi itu yang membuat kita bisa lebih mikirin strategi bisnisnya ke depannya bagaimana gitu. Dibanding awal-awal ya kok ya. Awal-awal yang kita pegang sendiri semua itu belum ada tuh yang namanya framework lah, delegate ke tim gitu-gitu belum. Lebih enak lihat POS ya. Lihat POS dari jauh ada 230 titik gitu ya. Itu lebih enak tuh. Itu perasaannya nggak bisa digantikan ya kok ya. Aduh ngeliatin gitu ya, ditotalin gitu segala macam. Dan enaknya kalau udah dengan tercentralized gitu, kita bisa tahu di titik mana ada penurunan atau mungkin di jam-jam mana yang kita bisa bikin promonya lebih menarik. Okay. Didukung banget lah ya sama teknologi sekarang. Udah karena dari 2018 kita ngejalanin sampai sekarang 2 tahun aja kita ngerasain perbedaannya ya. Maksudnya kayak teknologi tuh makin lama makin advance ya. Bagus. Ya makin pas dan kayak kita sendiri ya kayak nggak ada alasan buat kita tuh bisa compile data, bisa bermain dengan data kayak gitu-gitu sih kok. Iya, karena gue juga ada teman, Doni Pramono mungkin kenal juga. Dia kan ya pasti pernah ketemu lah ya sama-sama di F&B. Iya. Dia itu punya kayak satu ruangan tuh isi CCTV semua gitu. Jadi kayak enak tuh bisa ngelihat yang mana yang tidur atau yang apa. Nah, kalian ada juga gitu 230 itu. Iya. Nice. Ada rencana juga punya ini apa namanya CCTV room gitu atau control room gitu atau memang udah ada? Kayak tiap hari pantengin ya, belum. Tapi boleh nanti. Kok Doni nggak pusing ya? Ya boleh dipraktekin tuh nanti. Jadi tiap datang ke ruangan cuma ngeliatin doang ya kok ya? Iya. Karena kalau nggak salah ya, si Doni pernah cerita kayak gini, kayak misalkan dia punya satu tim di mana tim itu di hire itu untuk cari ada yang something wrong di dalam CCTV tersebut. Nah, setiap satu kesalahan itu ada fee-nya gitu, ada bonusnya. Paling enak tuh begitu kok kalau emang boleh juga. Cuma kita belum berlanjut seperti itu sih. Tapi sebelumnya ada background F&B nggak sih? Sebelumnya misalkan chef kah atau misalkan pernah buka bisa masak kah atau bisa ngeracikin? Ada background F&B nggak kalian kira-kira? Oke. Kalau untuk bangun bisnis F&B benar-benar proper lah ya, kayak ada sistem dan lain-lain, belum sih kok. Tapi kalau dibilang hobi, kebetulan Ferry background-nya itu memang dari keluarga
pembuat roti ya kita bilang. Ya, Oh, suka masak aja sih. sama dong. Oh ya, oh gitu kok. Sama. Baru tahu nih. Iya, sama. Oh, iya. Oh, jadi background-nya dulu orang tua, keluarga punya pabrik roti atau bisa? Kalau Punya Ferry pabrik pabrik roti. terus juga bikin kue, jadi jual-jualin ke kota-kota, daerah-daerah sekitarnya. Oh ya, Ferry kebetulan kan lahir di Padang Panjang ya. Jadi saya di Padang. Oh, jago dagang tuh, orang Padang jago dagang. Dia tinggal di Padang Panjang, beda kota lagi. Iya, jadi orang tuanya memang sedari Ferry kecil banget ya, dari belum lahir malah orang tuanya udah mulai bisnis roti itu. Jadi sedikit banyak pasti ada influence untuk kayak bermain juga, kayak di F&B, emang sukanya di F&B gitu. Nah, ada sesuatu yang memang banyak banget dibahas nih, ya, khususnya misalkan orang yang mungkin 20-30-an lah kurang lebih. Mereka suka banyak ngobrol soal passion dulu atau duit dulu. Nah, kalian tuh tim mana sih? Tim duit dulu, terus baru akhirnya ya udah karena duit ada ya kita bisa kerjain passion kita, atau tim passion dulu baru duit? Being a realistic ya. Gimana? Susah nggak? Lebih ke share experience kita kali ya. Kalau kita. Ya, kalau menurut saya sih passion gitu kayaknya sekarang udah gimana ya? Meaning-nya itu udah beda sih. Soalnya kalau kita juga terlalu ngejar passion, kadang untuk memulai bisnis juga kita butuh modal. Jadi ya kalau menurut saya sih bisa kerja dulu. Cuma yang saya alamin sendiri, kita boleh kerja tapi kita harus punya goal nantinya kita mau makin jadi apa. Jadi kita nggak terlalu terlarut dalam kerjaan kita sehari-hari sehingga kita lupa goal yang kita ingin capai itu apa sih. Jadi ya mungkin untuk kerja kita sambil cari pengalaman, cari modal mungkin ya kecil-kecilan dulu, dan pengalaman menurut pengalaman saya untuk kerja di corporate juga memberikan kayak basic sendiri untuk memulai suatu bisnis sendiri. Jadi mungkin lebih teratur, lebih terplanning lah. Terstruktur gitu. Dan selain itu kita juga punya modal sendiri. Iya. Sebenarnya kalau ditanya passion atau money, kita sudah pasti mikirnya ya realistik. Jalanin dulu aja apa yang ada. Kemudian ya benar kata Ferry, kalau nggak ada uang juga kita nggak bisa memulai suatu bisnis itu. Kita perlu modal. Gitu sih. Jadi memang ya ini perdebatan ya 20-30 tahun. Memang kadang-kadang ya semua orang pasti punya point of view sendiri. Nah kalau gue point of view gini, memang passion itu penting banget. Cuman kadang-kadang memang kita lupa bahwa Indonesia ini belum seperti misalkan di negara maju ya. Kalau misalkan di negara maju misalkan kayak Elon Musk, dia berpikir gue pengen manusia ada ke Mars gitu ya, atau misalkan dia pengen bikin mobil yang memang dari listrik ya, mobil elektrik gitu, dan di sana langsung ekosistem jalan tuh ya, investor kemudian juga venture capital. Jadi mereka tuh memang passion itu bisa dimulai nggak di semua tempat gitu. Ya, misalkan kalau kita pergi ke negara-negara di Afrika, ya bukan South Africa ya, di Afrika yang lain misalkan yang nggak berkembang, ya pasti pikiran ke passion tuh belum gitu ya. Tapi kalau gue lihat justru kita coba kejar yang realistik dulu di depan mata, kemudian sambil jalan, ya at the end kita akhirnya bisa mulai memperbaiki sesuai dengan passion kita. Dan gue ngelihat bahwa Kopi Su ini justru makin lama makin bagus gitu. Ya kan? Nggak tahu ya, gue kan orang branding, gue ngeliat kayak, wah ini brandingnya makin bagus, kemudian menu-menunya juga makin bagus, dan itu akhirnya sambil berjalan itu bisa diimprove. Begitu nggak cara pikir Sylvie dan Ferry? Ya benar banget, dan jadi kalau menurut kita posisi kita sekarang kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita, it blessed banget ya. Ya, tapi kalau memang dari fase awalnya ya benar, kita pasti adalah pergumulan dulu pada saat early 20s gitu ya.
agak susah itu untuk kayak bilang passion dulu baru money. Nah, tapi sembari berjalan akhirnya kita bisa menjalani passion yang menghasilkan gitu yang kayak sekarang kita lakuin. Gitu. Dan gue ngeliat ini kayak apa ya? Gue kayak ngeliat Itaewon Class in real life. Oh. Wah, iya. Bener gak sih? Amin. Nah, banyak yang bilang kayak gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Ferry ya? Baru kobong sih. Humble banget ya ceritanya ya. Iya. Nah, waktu Ferry ngomong itu makin mirip lagi, Fer. Itu makin mirip lagi. Jadi kayak gue ngebayangin kayak ini ada Pak Soroe yang memang orangnya lebih kalem ya. Ya, tapi bener kok. Kayak kalau misalnya gue itu ntar narsis kayak kesannya gue muji lu, Fer. Tapi pas nonton itu berasa kayak gila ya, kayak lumayan mirip Ferry ya, kayak diem-diem, tenang gitu. Iya, tapi untungnya nggak ada ini kan, untungnya nggak ada press dirji, nggak ada dong. Apanya? Press dirji. Kenapa? Tanya dong. Apa tuh? Tapi untungnya nggak ada sosok bad guy kayak di film Itaewon dong, press dirji gitu nggak ada dong. Wah, nggak ada ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu didramatisasi lah ya filmnya. Iya, benar. Nah, sekarang balik lagi Sylvie dan Ferry. Tentu kan biasanya kalau misalkan orang di awal banget pasti akan ada satu momentum ya, ada satu momentum. Jadi kayak misalkan semua orang sukses itu pasti ada satu momentum. Momentum pertamanya apa sih? Yang bikin kalian tuh kayak ada tipping point-nya gitu. Dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung wah cepat banget grow-nya. Ingat nggak kira-kira momentum itu? Tapi kalau ngomongin sukses sebenarnya kita juga ibarat masih berjalan, masih gitu ya Ferry. Masih jauh lah. Waktu itu. Tapi kalau misalnya turning point kopi sunya sendiri ya, kayaknya pas kita keluarin menu yang berbeda ya. Iya, menu yang beda. Jadi pada saat itu kan orang-orang belum terlalu banyak tuh kok kayak kopi-kopian bisa dihitung jari lah ya. Soalnya waktu itu juga orang-orang pada fokusnya ke kopi susu gula merah. Jadi kopi susu gula aren, gula merah kopi susu kayak udah banyak banget kan. Waktu itu aja di 2018 kita merasa udah banyak banget nih yang main di kopi susu. Akhirnya kita coba racik lagi menu lain apa sih yang bisa dikonsumsi juga untuk orang-orang yang nggak minum kopi, nggak suka kopi. Nggak suka minum kopi, yang suka minuman unik. Ya. Nah, akhirnya ketika saat kita pertama kali membuat ram regal itu sih kok. Itu ada singkatan itu. Rugal ya, singkatan Rugal. Iya, betul. Room regal. Yes. Ya maksudnya di situ juga kita akhirnya juga belajar kayak oh ya ternyata membuat diferensiasi sendiri produk yang berbeda dari kompetitor punya akhirnya kita bisa benar-benar itu jadi turning point-nya kita lah kok. Itu siapa yang pertama kali ketemu? Kita bikin ini yuk room regal atau misalkan memang ya coba dikit-dikit akhirnya ketemu ini yang paling bagus nih. Langsung ketemu IG-nya atau coba-coba dulu? Bareng ya. Itu bareng-bareng dan sebenarnya itu juga produk gagal sih. Oh gitu. Wah ini interesting. Unik banget nih. Kita juga mungkin baru jarang-jarang reveal gitu. Waktu itu jadi sebenarnya ada kesalahan dari karyawan. Kita lagi training. Kita lagi training. Kita salah tuh kita punya menu kopi ram. Cuma dia lupa masukin kopi. Cuma susu sama sirupnya kan. Kayaknya kalau diminum kayak enak juga ya. Kok coba enak ya? Tapi kalau kayak minuman gini doang biasa banget. Nah akhirnya kita coba langsung ke supermarket coba deh. Coba berapa biskuit waktu itu? Soalnya dulu itu minuman nggak ada yang dicampur dengan nggak ada. Kayak makanan solid gitu kan. Jadi kita coba deh cari mungkin biskuit atau wafer apa yang cocok. Nah, akhirnya kita nemu biskuit regal yang dari dulu kita juga sering banget konsumsi. Apalagi pas kecil kan sering ngemil-ngemil regal. Jadi kita ngerasa makin pas banget ya. Campurin
ternyata enak banget. Nah, akhirnya kita launching dan produknya. Ya, kita ingat banget itu ya. Di Ini awal 2018. Makin mirip ya, kayak di film. Di film kan juga sama tuh. Di film Itaewon kan juga ada salah racik menu, akhirnya menang kompetisi. Iya benar. Nonton nggak? Salah racik ya? Iya. Salah SOP ya. Oke. ya lumayan kejadian nyata ya sebenarnya. Tapi ya kalau diinget-inget tuh benar-benar bikin kita kayak wow. Kayak kesalahan yang kita orang suka gitu loh. Langsung viral atau misalkan itu jadi best seller produk nggak kira-kira dibanding dengan menu-menu kopi, atau memang kopi tetap yang best seller? Waktu itu belum. Waktu begitu kita launching pertama kali belum. Belum ya. Nah, waktu next step berikutnya, karena ada menu baru ini, kita benar-benar planning bagaimana nih supaya produk ini benar-benar orang-orang jadi aware kalau Kopisu punya minuman unik yang baru. Nah, dari situ dari Sylvie juga bantu untuk planning bagaimana kita launching produknya. Nah, waktu itu kita mulai di penggunaan influencer. Penggunaan influencer yang tepat, dan kita ngerasa banget pokoknya kalau misalnya penggunaan influencer di saat yang tepat, momentum yang tepat, akhirnya produk itu bisa menjadi sesuatu sih. Gitu. Karena aku ingat banget kok, jujur waktu itu gara-gara saya tuh lagi ngeliat ada nama salah satu influencer itu, dia lagi suka makan susu dengan regal. Akhirnya saya coba lempar ke dia produknya, and dari situ juga lumayan feedbacknya sangat bagus, orang makin aware dengan produk kita, and it's going viral juga ya pada saat itu gitu. Itu lumayan kayak kita juga lumayan kaget sih. Jadi efeknya kayak lumayan domino, dari orang ini tiba-tiba jadi semua juga jadi influencer siapa gitu yang mungkin kita nggak kirimin jadi beli sendiri kayak gitu terus, atau tiba-tiba ada masuk ke highlight media kayak gitu sih kok. Ya itu kayak terjadi juga di kantor gue tuh. Tiba-tiba ada satu anak kantor ya beli langsung 5 Gojek itu Rugal tadi. Itu pertama kali gue tahu Rugal tuh dari situ. Ya, ingat banget lah itu kayak 2018-2019 deh itu. Wow. Jadi wow. Jadi itu yang menjadi perbedaan ya. Dan itu kan jadi satu game changer tuh Rugal tadi. Ada nggak plan-plan lagi atau memang udah dibuat atau memang masih confidential untuk bikin the next Rugal gitu. Jadi untuk karena kan yang namanya F&B itu kan betul-betul fasenya itu kan harus inovasi terus. Ada nggak atau mungkin masih confidential? Masih ada plan beberapa menu lagi sih dalam waktu dekat. Tapi setelah Rugal itu memang banyak banget yang kita juga udah keluarin sih kok. Benar kata Kokot, F&B itu penting banget inovasi. Kayak Kopisu sendiri itu ngelakuin inovasi atau produk baru itu setiap 3 bulan sekali ya. Gitu ya. Kayak banyak beberapa menu. Kayak kemarin kita keluarin dalgona, kayak keluarin kolaborasi dengan teh pucuk, kayak gitu sih kok. Oke. Ada kepikiran ini nggak? Kepikiran untuk bikin yang vegan? Ada kepikiran untuk bikin vegan recipe gitu? Kebetulan kita udah ada ya menu yang vegan ya, bukan dengan soy milk ya. Ya, yang dairy free. Yang dairy free sudah ada, tapi nanti mudah-mudahan ke depannya mungkin kita bisa kembangin terus ke misalnya ke oat milk atau almond milk gitu-gitu. Mudah-mudahan ya kok. Oke. Dan soy milk ini sudah cukup feedbacknya juga cukup bagus ya dari customer. Oke. Karena ya kalau gue sih lagi part time vegan udah setahun ini, tapi part time ya. Jadi karena gue belum rela juga melewati nasi Bali gitu, masih belum rela. Jadi kayak misalkan beberapa special event gue masih makan. Kalau sekarang masih open nggak sih for franchise? Sorry. Ya sekarang masih open. Masih open ya. Kita juga nanti yang nggak tahu ya, masih ada planning juga untuk beberapa konsep sub konsep dari si Kopisunya sendiri. Jadi ditunggu ya. Okay. Mungkin bulan November ini kita akan keluarin. Kayaknya sesuatu yang memang unik nih, dan memang udah disesuaikan untuk pandemi ya, bener ya? Iya, bisa dibilang seperti itu karena cukup dadakan ya kita nyiapinnya ya. Tiba-tiba kita ngelihat tempatnya, lokasinya kebetulan cocok, dan kebetulan cocok juga dengan konsep Kopisu. Akhirnya kita decide si konsep ini. Jadi
tunggu saja. Wow. Berbeda dari yang lain ya, kalau misalnya kopi dan nanti ada temannya. Wow, penasaran. Sekarang ada 230 ini ya, 230 partner atau 230 franchisee gitu ya. Itu franchisee pertama itu apakah memang ikut pameran ataukah memang dari teman ke teman gitu? First believer-nya itu siapa? Kalau boleh tahu. Jadi ini cukup unik juga ya, Pak. Mostly yang ngambil franchise kemitraan Kopisu itu adalah customer Kopisu yang memang mereka pas coba Kopisu dan mereka suka dengan produknya. Bahkan kita juga masih ingat banget franchise pertama kita itu ya memang dia datang dengan karena gue suka produknya, akhirnya dia berani untuk ambil brand Kopisu ini gitu, untuk mereka jadikan bisnis juga. Oke, itu dia datang di cabang pertama ya. Cabang pertama di Kuningan ya, benar nggak? Ya, betul. Itu franchise pertama. Itu memang dia datang dengan dia suka sama Kopisu nih, gitu. Dia pengen ambil franchise Kopisu seperti itu. Dan beberapa franchise juga seperti itu ternyata. Oke. Dan waktu itu udah ada sistemnya atau memang udah jalan dulu aja deh, pokoknya baru nanti kita pikirin sistemnya. Sudah ada sistem tapi belum sempurna. Sudah ada sistem tapi belum disempurnakan gitu. Tapi karena memang yang kita bilang kok kayak memang planningnya kita ingin ekspansi dengan kemitraan, sudah pasti kita waktu itu juga ada bangun sistem ya, ada susun sistemnya segala macam gimana. Tapi balik lagi mungkin waktu itu belum sesempurna saat ini. Iya. Kalau training system yang bikin siapa nih? Sylvie atau Ferry atau bareng-bareng? Saya sama nanti ada partner lagi. Buat bikin SOP-nya, trainingnya gimana. Ya. Iya. Ferry ini lebih ke operasional dan kicak ibaratnya. Iya, dari ngobrol sama kalian, terus juga kan pernah ngobrol juga di rumah gue ya. Jadi memang udah kelihatan nih, ini ada yang ada yang lebih ke operation, ada yang lebih ke thinker, ada yang lebih ke eksekutor gitu ya. Kalau Ferry mungkin lebih ke structure-nya kali ya, lebih ke structure-nya ya. Iya. Betul. Benar banget kok. Nah, kalau sekarang dari 230 cabang itu kebanyakan di Pulau Jawa atau memang udah mulai main ke luar pulau atau sudah banyak di luar pulau? Dari komposisi masih lebih banyak di Pulau Jawa. Cuma sekarang udah mulai merata sih di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Dan kemarin baru banget buka di Ambon. Ambon, Ternate. Ambon, Ternate, sama Kupang ya? Kupang. Indonesia Timur. Kelihatannya targetnya bisa di atas 1.000 nih targetnya nih. Ada target tertentu nggak? Misalkan selesai pandemi atau misalkan pada saat pandemi ada target tertentu nggak? Misalkan ingin sampai berapa outlet? Kemudian apakah ada planning lain? Misalkan mau go public atau misalkan mau bikin brand baru atau misalkan mau ada investor atau apa? Ada nggak planningnya ke sana? Untuk Kopisu sendiri kami pengen fokus di penambahan outlet dulu sih kok. Jadi untuk planning 3 tahun ke depan kita pengennya ya secara numbers outlet bisa menambah dan kita lagi fokus juga untuk tingkatin revenue di tiap-tiap outlet. Dan sama improvement dari sistem kita juga sih. Ya. Kemudian baru, tapi planning untuk beberapa brand juga sudah pasti ada sih. Ya. Tapi so far masih kemitraan ya kok ya. Maksudnya kita masih belum ada planning untuk visi atau PI gitu masih belum sih. Oke. Terus kemudian pada saat pandemi ini ada nggak yang berubah atau memang apa adjustment yang dilakukan oleh Sylvie dan Ferry pada saat ini kan udah 7 bulan nih, bulan ke-7 gitu. Banyak banget ya. Dari awal pandemi gitu banyak banget ya kok. Jadi kayak pandemi ini kita dituntut untuk menjadi seseorang yang bisa cepat beradaptasi ya kok ya. Kita ngelihat kayak dari awal
kalau ditanya banyak yang berubah, dari segi planning aja banyak yang berubah. Yang mungkin awalnya kita udah planning awal tahun seperti ini, di tengah-tengah banyak banget yang kita harus rubah. Belum lagi, kemarin PSBB kedua kan juga lumayan mendadak ya. Kayak mungkin tadi udah planningin apa, jadi harus. Jadi ya memang kalau ditanya yang berubah banyak banget ya, dari sistem SOP, apalagi ya? Peralihan ke sistem digital jadi lebih cepat sih. Jadi akhirnya kami lebih mau nggak mau kita harus maksain diri supaya terbiasa dengan penggunaan digital. Jadi ya prosesnya lebih cepat lah. Dibandingkan dulu kita kalau masih mikir-mikir masih perlu atau enggak ya. Cuma sekarang kita rasa makin mantap lah ya. Mau nggak mau kita harus beralih ke sistem yang lebih digital. Iya. Kayak misalnya kayak POS, terus dari sistem POS juga kita lagi kembangin juga bagaimana si customer bisa order langsung dan masuk ke masing-masing outlet. Jadi kayak order online, jadi namanya Kopisu yang e-menu. Jadi customer bisa order sendiri, mereka bisa pilih pick up atau menggunakan delivery. Jadi salah satu itu kita push waktu itu aktif di masa PSBB kemarin. Dan kemudian sekarang kita lagi proses untuk loyalty program dari Kopisu sendiri. Jadi biar customer loyal kita makin dekat sih, kita bagaimana kita maintain customer loyal ini supaya terus bersama Kopisu. Betul. Iya. Karena saya lihat juga, saya lihat banyak brand-brand besar juga ya, Pizza Hut, KFC, kemudian Tawan. Itu mereka juga ini ya, adjust strategi mereka ya. Betul. Dan itu very toughful banget ya, kayak mereka hebat banget juga ya. Kayak lagi pandemi seperti ini ya, apapun pasti dilakukan, diusahakan untuk revenue, omset gitu. Ada planning kolaborasi nggak, misalkan dengan brand F&B besar lain, misalkan contoh kayak Saul Sally kan dengan Hadi Kitchen ya bikin satu produk tertentu gitu. Ada nggak planning untuk collab dengan brand-brand besar lain? Oke, kalau planning collab mungkin sudah sempat kita lakukan ya, tapi mungkin bukan sesama brand F&B, tapi lebih ke FMCG ya. Yang kemarin kita udah lakukan waktu itu bersama Nestle, dan yang lagi running sekarang bersama Mayora Group gitu. Kalau untuk dengan planning F&B lainnya, kedepannya kita tuh pengen banget kolaborasi dengan para UMKM sih. Rencananya kita akan kolaborasi dengan UMKM ya, yang mungkin scale-nya belum sampai belum, maksudnya kalau dari segi numbers of outlet bukan yang sampai nasional banget gitu, tapi kita cari yang potensial dan kira-kira produknya oke, kita pengen ajakin buat ya kolaborasi gitu sih kok. Itu salah satu program yang kita pengen canangkan nanti ke depannya di Kopisu ini. Oke, itu interesting dan kita tunggu dengan UKM. Terakhir nih nggak kerasa udah hampir 40 menit lebih. Kira-kira namanya bisnis ya sama pasangan, nggak kerasa ya? Namanya bisnis sama pasangan gitu ya. Ini pribadi dikit. Itu apa challenge-nya? Challenge-nya, tantangannya, kemudian komunikasi itu gimana? Pernah nggak cocok nggak sih atau beda pendapat gitu? Karena pasti banyak nih beberapa teman-teman yang lain akhirnya yang mungkin pendengar dari podcast kita yang mungkin juga couple dan mereka bikin bisnis. Ya. Apa yang mungkin teman-teman bisa Ferry dan Sylvie bisa sharing ke mereka gitu. Oke. Ferry apa gue dulu? Kayaknya kalau ditanya ini Ferry agak-agak takut-takut nih. Oke. Para suami lebih pilih diam ya biar aman. Oke. Kalau aku sendiri ngerasa suami istri dalam satu usaha bisnis tidaklah gampang, tidaklah mudah ya. Awal-awal tuh kayak hampir tiap hari tuh ngomonginnya kerjaan kok. Tiap hari kayak tanpa henti, tanpa kita sadari
kita ngomongin kerjaan, tapi mungkin di tengah-tengah aku akhirnya menyadari kita benar-benar harus punya portion timingnya ya. Kayak jangan setiap saat ngomongin kerjaan. Kayak atau misalnya kalau memang sudah selesai jam kerja, ya udah kita coba relax dan tidak ngomongin kerjaan. Itu in proses kita lagi usahain juga loh gitu. Kalau perbedaan pendapat sudah pasti lumayan sering sih kok. Yang ngalah siapa akhirnya nanti? Gimana deh? Kalau yang suka debat aku, tapi kalau balik lagi kadang Ferry, aku cukup memandang Ferry orang yang cukup logis ya, dan kadang saya pun suka, maksudnya lumayan adore sama dia punya pemikiran, jadi kadang saya ngalahnya karena dia lebih pemikiran dia jauh lebih benar gitu loh. Gitu sih kok. Kalau dari Ferry sendiri? Ya udah pasti banyak debat lah. Kalau satu bisnis, yang penting nanti dibagi aja pembagian role-nya seperti apa. Nah itu penting. Jadi kita udah tahu porsi kerjaan kita apa. Jadi nggak usah terlalu banyak ikut campur, terlalu banyak pendapat. Nanti juga untuk ambil keputusannya juga kita jadi bingung nantinya. Ya, pembagian role sih. Sorry, aku baru ingat. Mungkin di awal-awal yang kita ngerjain semua, kalau sekarang lebih udah kelihatan tuh, aku di marketing, Ferry di bagian sisi operasionalnya. Kalau kita udah tahu, ya ada masalah di operasional, ya aku nggak terlalu banyak involve atau kayak kepo ngurusin, tapi ya biarlah kita percayakan masing-masing kayak kita bisa nyelesain urusannya gitu loh. Tapi so far seru sih. I see. Inspiring couple nih. Ini benar-benar inspiring couple buat teman-teman pendengar podcast. Dan tadi juga mungkin sekalian gue tutup juga, ya kita belajar banget. Gue baru tahu bahwa ternyata salah SOP malah akhirnya jadi menu yang jadi game changer gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita kan insecure. Yang namanya anak 20-30 tahun kita insecure. Kok dia udah hebat banget. Kok si dia udah... Tapi kita nggak pernah tahu 2 tahun itu bisa ngubah hidup orang itu luar biasa gitu. Itu 2 tahun tuh cepet banget gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini merasa bahwa kok kayaknya gue kalah start atau kalah lomba gitu ya. Nah kita jangan terjebak tuh sama comparison game di sosial media gitu. Jadi start aja dari yang kalian yakini gitu ya. Iya, racun bener ya. Ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin yang pelaku bisnis, yang F&B juga, atau misalkan yang lagi startup, mungkin sebagai closing statement dari Sylvie atau dari Ferry. Kalau aku ya, jangan pernah berhenti mencoba sesuatu yang ada di depan mata. Karena memang jujur kok sebelum benar-benar ngejalanin suatu bisnis yang proper seperti ini, wah aku juga udah ngelewatin beberapa kali gitu loh, kayak jualan kecil-kecilan udah pernah, waktu itu lagi hobi-hobinya nge-gym, bikin makanan sehat pernah dan dijual ke teman-teman gym. Jadi ya benar-benar mulai sesuatu dari hal yang kecil pun yang kamu ya nggak usah muluk-muluk deh pada saat itu ya, hal kecil aja bisa membuat kita belajar gitu loh, membuat kita belajar dan apa ya, bener-bener ya aku ngalamin sendiri, jadi kayak tahu caranya jualan, waktu itu jualan tapi nggak tahu modalnya berapa, jual asal untung kayak gitu, itu juga kita pernah gitu loh. Jadi ya memang mungkin kalau dari aku sendiri, jangan pernah takut, ragu memulai sesuatu. Itu yang waktu itu kita lakuin, dan percaya proses sih, itu paling penting. Jadi awal-awal kita ngerasain kita gitu bikin semuanya ya belum sempurna, tapi kalau memang kita tekunin, jalanin, dan selama proses itu kita belajar terus dan sampai membuat suatu SOP-nya, segala sesuatunya benar-benar termanage dan sempurna lah gitu. Wow. Tapi ibarat. Oke, thank you nih sekali lagi Sylvie dan Ferry udah jadi inspirasi buat kita. Semoga nanti bisa ditunggu ya project-project baru dengan UMKM ya. Yes, mudah-mudahan ya kok doakan lancar. Oke, sukses buat kalian. Thank you udah gabung di podcast kita. Thank you so much. Thank you. Bye.
Bye.